Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shodri sholli wa sirli amri wa hlul Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan untuk kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui daring gitu ya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini mungkin yang ingat lah ya, kalau saya sih orangnya pelupa Bu, ketemu wajahnya siapa gitu kan, nggak ingat lagi siapa namanya gitu. Yang pertama perkenalkan, saya Sumini, saya dari putus ya. Mohon maaf gangguan. Perkenalkan saya Sumini, saya tinggal di Jalan Arteri Supadio, Pati Bugis. Kemudian pekerjaan saya sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan bertugas di Puskesmas Purnama. Kalau untuk bertugas sih saya riwayatnya sudah ada beberapa puskesmas gitu ya. Itu saya dulu tugas di Kabupaten Sanggau. Kemudian dari tahun 93 sampai tahun 2004 baru saya pindah ke Pontianak ke Puskesmas Paris 2. Kemudian pindah ke Dinas Kesehatan setelah saya pendidikan. Dari Dinas Kesehatan pindah lagi ke Puskesmas Paris 2, kemudian ke Puskesmas Karya Mulia Ampera, dan kemudian ke Puskesmas Purnama saat ini. Mungkin sedikit informasi yang saya sampaikan sebagai motivasi ya pada adik-adik semua. Background-nya dari sanitarian. Jadi pendidikan saya pertama kali saya mengikuti pendidikan itu SPPH. Jadi tahun 90 ya, tahun 1990 saya termasuk alumni angkatan yang kelima. Kemudian termotivasi untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian saya pendidikan D3-nya itu di AKL Purwokerto. Jadi AKL Kementerian Kesehatan yang ada di Purwokerto. Kemudian setelah D3, kemudian saya pindah ke puskesmas di Kota Pontianak, di Puskesmas Paris 2. Alhamdulillah saya dapat kesempatan lagi untuk tugas belajar S1-nya itu di Undip. Di Undip ya, itu tahun 2005, selesai tahun 2007. Kemudian alhamdulillah setelah pendidikan itu saya pulang bertugas di Dinas Kesehatan dan mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan di S2-nya, dan masih rezeki lagi untuk diterima di alumni yang sama. Jadi S2-nya saya pun di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi mungkin itu sekilas terkait dengan identitas, mungkin sebagai motivasi ya sebenarnya ya. Jadi untuk motivasi meningkatkan kompetensi itu tidak memandang kapan harus kita melanjutkan gitu ya, karena saya juga merangkak dari D1 sampai dengan alhamdulillah punya kesempatan sampai dengan saat ini, dengan usia pun memang sebenarnya sudah sudah cukup tua gitu ya, karena saya pendidikan itu D3-nya aja saya ngambil itu sudah usia udah 27 tahun. Kemudian S1-nya juga saya sudah 35 tahun. Kemudian S2-nya saya juga sudah 39 tahun gitu. Jadi tidak memandang umur untuk kita bisa meningkatkan kompetensi selama itu masih ada kesempatan. Baik, sekilas
Mungkin itu perkenalan dari saya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, Bu, yaitu mungkin saya ingin nambahkan supaya mahasiswa makin mengenal. Jadi anak-anak ibu sekalian, Ibu Sumini ini waktu kuliah S1 sama S2 bersama-sama dengan Bu Jaliha. Jadi bersama-sama dengan Bu Jaliha. Iya Bu ya. betul, 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 satu alumni, Nah itu satu jadi angkatan. alumni satu angkatan dengan Bu Jaliha. Ya itu aja nambahkan. Saya dapat informasi kan dari Bu Sumini waktu itu. Silakan Bu, lanjut Bu. Dosen-dosen di AKL juga banyak yang kakak tingkat saya, Bu. Oh iya, Pak Malik. Ya, Pak Pak Malik. Hajimi, Oh Pak Pak Haji. Hajimi, Pak Iswono, Oh Pak Bu Iswono. Yulia, ya Bu Oh iya. Yulia, Pak Asmadi itu di atas saya, Pak di Haji, atas saya kalau Pak ya Iswono, Bu Yulia ya. Pak Asmadi. Pak Asmadi. Kalau yang di bawah saya tuh Bu Paulina tuh di bawah saya, Bu Iya. Paulina. Banyak yang dari Undip. Kalau saya dari UGM Bu. Oh ya. Jadi sini banyak dosen dari Undip. Ya. Iya. Silakan lanjut Bu. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya suara tuh nggak bisa kuat ya karena saya nggak pakai headset. Kedengaran sekali kok Bu. Kalau laptop saya pakai headset karena bermasalah nih laptop saya. Baik. Jelas sekali Terima kok. kasih Bu. Iya. Ya. Baik. Adik-adik sekalian, saya di sini mungkin akan sedikit berbagi ilmu, tapi bukan ini ya, kita berbagi, sharing ya, karena bukan berarti saya itu lebih mengerti, lebih memahami gitu ya. Jadi terkait dengan sanitasi, lingkungan pemukiman dan perumahan, karena ini juga terkait dengan memang tugas-tugas yang harus kita kerjakan selama kita bertugas di puskesmas gitu ya. Di sini kenapa kita perlu mempelajari sanitasi lingkungan pemukiman dan perumahan? Yang pertama adalah untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya bidang kesehatan. Dalam hal ini karena kita memang sebagai sanitarian, maka difokuskan pada bidang perumahan pemukiman dan lingkungan sekitar yang mendasari terbentuknya suatu ekosistem yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Jadi ini alasannya kenapa lingkungan perlu dipelajari oleh profesi sebagai tenaga sanitarian gitu ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu dapat mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip ilmu kesehatan untuk menunjang upaya dalam bidang penyehatan lingkungan di pemukiman maupun di perkotaan, gitu ya. Jadi memang agak berbeda sedikit nanti permasalahan antara pemukiman perkotaan dengan pemukiman di pedesaan, karena kalau untuk pedesaan permasalahannya tidak terlalu kompleks gitu ya, tapi kalau untuk pemukiman di perkotaan ini permasalahannya lebih kompleks gitu. Yang pertama mungkin dari adik-adik semua sudah tahu ya apa sih sanitasi gitu ya. Sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan dapat optimal. Ini berdasarkan dari Depkes RI tahun 2002. Kemudian lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan, baik secara langsung maupun Kemudian yang ketiga, pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Perumahan itu sendiri adalah kumpulan rumah-rumah yang dilengkapi dengan sarana penunjang seperti sarana air bersih, tempat sampah, jamban, listrik, septic tank, dan lain sebagainya sebagai
sarana-sarana penunjang dalam keberjalanan kehidupan masyarakat. Untuk kesehatan lingkungan perumahan dan pemukiman dan perkotaan, perumahan sehat merupakan konsep yang dapat meningkatkan standar kesehatan penghuninya, ya seperti dari tadi yang disampaikan di latar belakangnya. Kemudian konsep tersebut harus melibatkan pendekatan sosiologi dan teknik pengelolaan faktor risiko, karena kenapa sosiologi juga masuk dalam konsep tersebut, karena itu juga untuk keserasian, keharmonisan kehidupan. Jadi selain kebutuhan fisik, kita juga membutuhkan kebutuhan rohaninya yang berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi. Di sini lokasinya juga harus diperhatikan. Apakah lokasi ini lokasi yang baik untuk perumahan gitu ya, karena kalau misalnya memang lokasinya kurang baik, misalnya daerah rawan banjir, berarti kan kita juga ada rasa was-was kalau misalnya ada hujan gitu, itu secara sosiologinya. Kemudian faktor risikonya, kalau misalnya banjir berarti kan beresiko untuk timbulnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan. Kemudian bangunan juga sama ya. Jadi di sini bangunan fisik dari rumah itu juga perlu diperhatikan, baik itu konstruksinya, letak-letaknya dari mobilisasi yang penghuni di dalam rumah, kemudian juga sirkulasi udara dan pencahayaan. Kemudian adaptasi lingkungan di sekitar juga sama. Apakah lingkungan tersebut kumuh atau tidak, terlalu padat atau tidak penduduknya, itu juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan. Semua unsur-unsur ini didukung oleh adanya ketersediaan penyediaan air bersih, sarana yang memadai untuk MCK ya, memasak, mencuci, dan serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya. Untuk kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologi yang harus diperhatikan. Kondisi fisik yang tadi saya sebutkan bahwa kita dari konstruksinya, bentuknya, lokasinya, kemudian dari pencahayaannya cukup atau tidak, penerangannya, kemudian dari sirkulasi udaranya, itu termasuk fisik. Kimia, apakah ada pengaruh-pengaruh yang misalnya ada pabrik ya, misalnya itu kan sangat berpengaruh juga. Terus kemudian apakah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membangun rumah itu ada yang berefek karena misalnya ada kandungan-kandungan yang mungkin berdampak kepada kesehatan yang ada di dalam rumahnya gitu ya. Terus kemudian secara biologi di sini resikonya, misalnya contohnya kalau misalnya rumah ini kurang baik dalam pengelolaan sampahnya, itu juga bisa menjadi dampak untuk menjadi sarang faktor-faktor penyakit yang dapat mengganggu ya, yang dapat mengganggu dari kehidupan si penghuni rumah tersebut. Untuk selanjutnya, di sini definisi rumah sehat ya menurut APHAL, American Public Health Association. Di sini yang pertama memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperatur lebih rendah dari udara di luar rumah, kemudian penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, dan kebisingan. Di sini kebisingan yang masih dalam ambang batas itu adalah 45 sampai 55. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan kejiwaan ya tadi, kalau misalnya terlalu padat gitu ya, itu kan terlalu mengganggu kebisingannya iya, terus kemudian lalu lintas masyarakatnya juga terlalu ini, jadi misalnya pas harusnya jam-jam istirahat tapi karena mobilisasi masyarakatnya yang panjang gitu ya, karena memang penghuninya banyak, mungkin dari pekerjaannya ada yang mengharuskan mereka di jam-jam istirahat mereka bekerja gitu ya, itu juga akan bisa mengganggu untuk kebutuhan kejiwaan. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit,
seperti memiliki penyediaan air bersih ya. Seperti diketahui, air bersih ini sangat krusial untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam sehari-hari. Untuk perkotaan kita paling tidak juga harus membutuhkan itu minimal ya 150 liter dalam satu hari satu orang. Kemudian sarana pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah. Biasanya memang untuk pembuangan sampah ya, kalau untuk perumahan-perumahan ini kan memang tidak ada lahan, jadi kemudian kita menggunakan jasa pun kadang-kadang tidak setiap hari mereka untuk mengambil gitu ya, untuk mengumpulkannya. Jadi ini menjadi permasalahan juga untuk di pemukiman perumahan. Yang keempat, melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bahaya kebakaran. Di sini seperti fondasi yang kokoh, tangga yang tidak terlalu curam, kemudian uh, apa namanya itu sarana prasarana yang terkait dengan listrik gitu ya, memang itu sebenarnya harus ada pemeriksaan secara berkala, karena apakah kabel-kabel yang ada itu sudah sesuai dengan standar atau belum gitu ya, itu yang bisa membahayakan terjadinya kebakaran. Kemudian keracunan dan bahkan dari ancaman kecelakaan lalu lintas ini berisiko untuk pemukiman yang letaknya di daerah-daerah jalan jalan raya ya, jalan berdasarkan dari Dekes, dari Kemenkes, parameter di sini meliputi 3 komponen gitu ya, 3 komponen, yaitu yang pertama komponennya, yang ketiga komponen sarana sanitasinya, kemudian yang ketiga adalah komponen penunjangnya. Nah, untuk komponen rumah di sini meliputi langit-langit. Jadi langit-langit pun kita harus diperhatikan. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan bahwa untuk konstruksi rumahnya gitu ya. Jadi langit-langit paling tidak jarak antara lantai dengan langit-langit itu 3 meter gitu ya. Jadi ruangan tuh lebih udaranya lebih baik untuk sirkulasinya. Kemudian dindingnya memang yang kita harapkan itu dengan dinding permanen ataupun semi permanen, karena kalau misalnya memang dengan dinding yang tidak permanen itu berisiko juga kalau misalnya hujan itu menjadi lembab, kemudian lembab itu juga bisa menjadi penyebab untuk tumbuhnya seperti jamur ya, yang bisa menyebabkan uh, munculnya penyakit yang tidak diinginkan. Kemudian lantai di sini lantai itu tidak licin gitu ya, karena kalau licin itu juga berisiko untuk terjadinya kecelakaan. Kemudian ventilasi harus cukup, paling tidak itu juga 10% dari luas luas ruangan gitu ya, karena supaya sirkulasi udaranya lebih baik. Di sini bisa mencegah terjadinya penularan penyakit yang misalnya di dalam rumah tersebut ada yang menderita penyakit, salah satunya penyakit terkait dengan saluran pernapasan. Kemudian sarana pembuangan asap dapur. Cuman kan kalau untuk kita sekarang ya sudah tidak menggunakan lagi kayu bakar gitu ya. Jadi resiko untuk asap dapur itu sudah tidak kalau untuk di perkotaan. Tapi untuk di pedesaan kemungkinan ini asapnya bukan asap dapur tapi asap dari pembakaran ya. Kayak Pontianak pun sebenarnya masih ada resikonya untuk asap-asap dari pembakaran lahan yang kadang-kadang mereka tidak terkontrol, yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kasus yang disebabkan oleh karena debu, oleh karena asap gitu ya, seperti asma itu biasanya akan muncul pada saat musim-musim pembakaran lahan. Kemudian yang kedua terkait dengan komponen sarana sanitasi. Sanitasi dasar untuk perumahan ataupun rumah itu ya, yang penting kita adalah yang pertama memiliki sarana air bersih. Karena air ini sangat sangat banyak digunakan ya untuk kegiatan-kegiatan manusia.
Kemudian yang kedua sarana pembuangan kotoran di sini baik itu jamban maupun itu spal gitu ya sebagai selokan untuk pembuangan limbah-limbah dari hasil aktivitas-aktivitas yang di dalam rumah. Yang selanjutnya pembuangan sampah. Jadi memang sampah ini sangat-sangat apa ya, sangat perlu perhatian karena sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu sangat banyak ya dalam satu hari. Contohnya misalnya kayak saya sendiri, kalau satu hari full ya masak pagi, masak sore gitu ya, itu yang sampah yang kita hasilkan tuh bisa 10 kilo. Ya, itu dari sampah hasil misalnya untuk kegiatan-kegiatan untuk masak itu baru yang masak gitu ya, belum sampah-sampah yang lain. Kemudian komponen perilaku penghuni di sini yang ketiga yaitu perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya ya, membuka jendela supaya karena kendalanya kadang-kadang kalau misalnya di dalam rumah itu pekerja, orang tuanya, kemudian anak-anaknya sekolah, pulangnya tidak ke rumah, biasanya di rumah eh, penitipan ataupun di rumah dari keluarga atau orang tua, sehingga rumah itu sampai dalam satu hari itu tidak dibuka gitu ya jendelanya. Itu juga sebenarnya kurang baik karena sirkulasi udara di dalam rumah itu tidak bisa berganti. Kemudian membersihkan halaman, membuang tinja bayi karena kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan saat ini adalah anak-anak yang sudah menggunakan pampers ya itu biasa kotorannya tuh tidak dibuang ke dalam jamban tapi dibuang langsung dengan pampersnya. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kemudian untuk prasarana dan sarana lingkungan penunjang di sini meliputi kalau misalnya untuk perumahan jalan ya, kemudian jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pembuangan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas dan sebagainya. Sarana lingkungan pemukiman adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Contoh sarana lingkungan pemukiman di sini yang menjadi penunjang itu biasanya ada dekat dengan pusat perbelanjaan, pusat dengan pendidikan, kemudian pelayanan umum dan kesehatan serta tempat beribadah. Untuk persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman di sini yang perlu diperhatikan tadi sudah kami sebutkan bahwa untuk strukturnya yang pertama ini lokasinya. Jadi lokasinya tuh dilihat dulu apakah terletak pada daerah yang rawan bencana, contohnya bencana banjir ya kayak Pontianak ini kan sekarang sudah kalau hujan saja sudah ada rumah yang kena banjir gitu. Kemudian kalau aliran lahar kita di sini jauh dari gunung ya, tanah longsor juga jauh dari gunung, kemudian gelombang tsunami, daerah gempa dan sebagainya. Jadi untuk lokasi-lokasi ini perlu diperhatikan karena juga menyesuaikan dengan struktur bangunan yang akan kita buat gitu. Kemudian tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah ya, karena di sini beresiko mungkin adanya bahan apa ya zat-zat kimia yang bisa keluar dari hasil apa ya namanya itu alam dari sampah-sampah ini yang bisa menimbulkan kecelakaan di dalam pembangunan rumah itu kalau misalnya ada penghuninya di dalamnya. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan, kemudian jalur sutet gitu ya yang misalnya ada daerah-daerah yang tempat untuk aliran-aliran listrik. Persyaratan kesehatan perumahan yang selanjutnya yang kedua adalah kualitas udara ya. Kualitas udara di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun. Di sini contohnya adalah ini H2S, NH3 secara biologis tidak terdeteksi,
kemudian debu dengan diameter kurang dari 10 gram itu maksimum ya 150 per meter kubik. Gas SO2 maksimum 0,10 ppm, kemudian debu maksimal 350 mm per meter persegi per hari. Kemudian yang ketiga kebisingan ya. Kebisingan di sini dianjurkan itu hanya 45, maksimalnya adalah 55. Untuk tingkat getaran maksimum 50 mili per detik. Di sini sih biasanya resiko-resikonya untuk yang perumahan-perumahan yang dekat dengan jalan raya, yang kemungkinan untuk kendaraan-kendaraan besar yang angkutannya untuk angkutan barang itu getaran-getaran itu sangat terasa. Kemudian yang selanjutnya kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman. Untuk di daerah Pontianak ya, untuk kandungan-kandungan timah hitamnya ini untuk mobilisasi lalu lintas ya, karena kita untuk pabrik di sini juga tidak banyak. Kemudian kandungan arseniknya maksimal 100 mg, kemudian kandungan kadmiumnya maksimum 20 mg, kandungan benzoatnya maksimum itu 1 mg. Kemudian selanjutnya ya bebas vektor penyakit ya. Jadi untuk vektor ini tidak hanya lalat dan nyamuk ya, tapi juga tikus gitu. Hanya saja memang kalau untuk tikus di daerah-daerah Kalimantan mungkin nggak terlalu, tapi kalau untuk daerah seperti banyak perdagangan-perdagangan pusat kuliner ya, contohnya kayak di Semarang ya, karena saya pengalaman di Semarang ya, itu tikusnya gede-gede sekali. Terus kemudian pernah dilakukan survei di daerah-daerah yang banyak tikusnya itu memang untuk penyakit tipesnya terhadap mahasiswa itu sangat tinggi. Leptospirosisnya karena di daerah Semarang juga rawan banjir, juga di sana ada kasus-kasus tersebut. Faktor yang dapat menentukan kualitas lingkungan, yang ketujuh penghijauan pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman. Jadi di sini memang sebenarnya ya kalau untuk perumahan ada namanya kalau untuk inspeksi sanitasi di pemukiman itu ya. Jadi untuk pemanfaatan pekarangan. Jadi paling tidak itu satu rumah itu memiliki pohon keras ya namanya, pohon yang rindang lebih rindang sedikit, karena itu juga bisa untuk menangkal debu, bisa untuk menangkal kebisingan gitu ya. Jadi debu yang masuk ke rumah itu lebih sedikit dibandingkan rumah yang tidak memiliki pohon pelindung. Selain itu juga penghijauan ini bisa untuk menyegarkan udara yang ada di rumah karena tidak terlalu terik dari matahari. Faktor yang dapat menentukan kualitas lingkungan perumahan tersebut antara fasilitas, perlengkapan daerah, peralatan yang menunjang terselenggaranya kesehatan fisik, kesehatan mental, kesejahteraan sosial bagi individu dan keluarga. Jadi yang tadi kami sebutkan ini adalah sebagai salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan gitu ya. Untuk masalah-masalah kesehatan di perkotaan ini kecenderungannya ya karena adanya kepadatan penghuni. Di sini disebabkan karena jumlah penduduknya yang berkembang lebih pesat. Karena biasanya ya urbanisasi itu lebih tinggi. Jadi di perkotaan itu tempat lapangan kerja, kemudian di perkotaan ini tempat untuk pusat ikan, pusat perbelanjaan gitu. Jadi untuk mobilisasi dan penghuni-penghuninya itu akan lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Kemudian perumahan-perumahan yang dia tidak teratur gitu ya, karena kadang-kadang ada yang dia nempel gitu. Jadi bikin rumah asal bisa untuk ditinggalin, tapi dia tidak memenuhi syarat kesehatan gitu ya. Sehingga dia bisa kumuh gitu, yang tadinya mungkin wilayah tersebut itu wilayah yang
teratur, tapi karena adanya bangunan-bangunan, karena penduduk-penduduk yang datang dari luar daerah tidak memiliki lahan yang cukup, sehingga membuat rumah sekedarnya untuk bisa tinggal. Kemudian terkait dengan sanitasi pemukiman dan perumahan ya, jadi penyakit diare. Meskipun selama beberapa tahun untuk saya beberapa tahun ya untuk penyakit diare ini tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak pernah menjadi KLB ya, tidak pernah terjadi KLB diare gitu. Kemudian tipes juga sama gitu. Tapi setiap hari pasti ada gitu ya. Setiap hari pasti ada. Meskipun penyebab-penyebabnya ini kita perlu gali lagi. Apakah memang penyebabnya karena faktor lingkungan ataukah bukan gitu ya. Itu kita perlu gali lagi. Di sini kalau untuk di puskesmas ya, nanti perannya sebagai sanitarian itu adalah melayani konseling ya di klinik sanitasi namanya. Di klinik sanitasi. Jadi penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ini nanti dari ruang pelayanan ya, setelah dilakukan anamnesa, kemudian diagnosa, kemudian akan dirujuk ke klinik sanitasi. Jadi di klinik sanitasi itu akan dilakukan konseling dan edukasi, akan digali apa penyebabnya gitu dari sakit yang dideritanya. Apakah karena faktor lingkungan atau bukan? Kalau memang faktor lingkungan apa yang menjadi penyebab gitu ya. Kemudian nanti diedukasi, setelah diedukasi baru kita lakukan kunjungan ke rumah kalau misalnya setelah 3 hari si pasien tersebut masih ada keluhan gitu ya. Dan kemudian selain itu juga kalau misalnya kayak diare dalam satu wilayah ada 3 saja gitu ya, ada 3 saja kasusnya, kita tetap akan lakukan kunjungan ke wilayah tersebut gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya di lingkungan tersebut terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Kemudian yang kedua ya, di sini kalau untuk diare, tipes, kecacingan ini bisa terkait dengan kurangnya terpenuhinya ketersediaan air bersih dan pH BS-nya yang kurang baik. Kemudian yang kedua penyakit ISPA, terus kemudian penularan penyakit TBC itu disebabkan oleh karena konstruksi rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan. Contohnya misalnya pencahayaannya kurang sehingga di dalam rumah itu lembab ya. Terus kemudian sirkulasi udaranya juga kurang baik gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan yang mungkin tadinya hanya satu anggota keluarga yang terkena sakit, mungkin yang bawa dari luar, itu berisiko untuk menularkan di anggota keluarga lainnya di dalam rumah tersebut. Yang ketiga penyakit DBD, penyakit malaria, leptospirosis, malaria, filaria ini yang disebabkan oleh karena vektor ya, oleh karena binatang ya. Jadi lingkungan ini yang menjadi dampak ini ada beberapa penyakit-penyakit yang memang harus kita ketahui ya, harus kita ketahui penyebab-penyebabnya yang harus kita tindak lanjuti yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan bisa berintegrasi dengan program-program lain kalau untuk di puskesmas. Nah, di sini perannya ya, peran dari tenaga sanitarian di puskesmas terkait dengan kesehatan lingkungan ya, kesehatan lingkungan, pemukiman, perumahan, dan sarana-sarana penunjang yang untuk keberjalanan kehidupan manusia itu. Jadi kita harus melakukan pemantauan ya, pemantauan itu secara berkala. Kenapa kita harus lakukan secara berkala? Jadi contohnya di sini sanitasi tempat-tempat umum atau sekarang disebut dengan tempat fasilitas umum. Tempat fasilitas umum ini meliputi pusat pendidikan, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian pasienkes ya, itu tempat olahraga, tempat bermain anak.
Jadi tempat-tempat ini perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Yang pertama, apakah bisa menyebabkan penularan penyakit ya, yang misalnya contohnya eh, di sekolah gitu ya. Di sekolah itu sekarang satu kelas yang harusnya mungkin dihuni hanya 30, ternyata kelas tersebut karena menerimanya lebih banyak, jadi satu kelas itu penghuninya menjadi 40 ataupun 50 gitu. Itu yang perlu kita sampaikan gitu ya, dengan sesuai dengan luasnya ruangan. Kemudian pencahayaannya itu harus cukup, karena juga ini akan mengganggu, bisa menyebabkan terjadinya eh, apa ya, kecelakaan kerja namanya ya. Jadi eh, yang pencahayaan tidak cukup itu bisa mengganggu, menimbulkan kerusakan pada mata gitu. Jadi tempat-tempat umum ini kita lakukan secara berkala. Kalau misalnya memang di tahap pertama kita lakukan pemantauan ada masalah, kemudian kita memberikan edukasi dan saran eh, persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi seperti apa, kemudian selanjutnya kita akan pantau kembali apakah sudah terlaksana atau belum, kemudian permasalahannya apa, sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi yang mungkin lebih mudah untuk mereka laksanakan. Kemudian yang kedua, sanitasi tempat pengelolaan makanan atau tempat fasilitas makanan. Di sini meliputi restoran ya, restoran, kemudian uh, industri rumah tangga, kemudian yang sekarang sedang bukan sedang marak ya, tapi memang karena masyarakat itu menggunakan airnya tuh, karena memang air air PDAM itu tidak bisa dikonsumsi ya. Jadi orang selain menggunakan air hujan, juga orang menggunakan air kemasan ya, air galon gitu. Jadi ini perlu perhatian, sangat perlu perhatian kalau untuk Damiu ya, karena banyak mereka membuka usaha untuk pengisian ulang air, tetapi mereka kurang memperhatikan syarat-syaratnya yang mereka harus penuhi, karena dengan alasan yang biasa kami temukan adalah operasionalnya tidak menutupi gitu ya, kalau memang mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan itu gitu. Jadi itu hanya alasan-alasan yang mereka berikan ke kita pada saat kita lakukan pemantauan. Kemudian yang kedua, melakukan pemantauan dampak yang ditimbulkan akibat dari lingkungan di wilayah bina puskesmas. Selain dari pemantauan tempat umum dan tempat pengelolaan makanan, juga untuk sanitarian ini dia sangat-sangat terkait integrasinya dengan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Karena untuk PHBS rumah tangga itu salah satunya adalah dia poin-poin untuk memenuhi sanitasi dasar gitu ya. Jadi pemenuhan air bersih, pemenuhan jamban yang sehat itu kan merupakan bagian dari sanitasi dasar gitu ya. Jadi sangat-sangat terkait dengan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Di sini untuk sanitasi tempat umum pengertiannya adalah tempat berkumpulnya orang banyak ya, atau masyarakat umum untuk melakukan kegiatan. Nah, kriterianya harus ada tempat yang permanen. Jadi untuk pemantauan tempat umum ini namanya inspeksi ya, inspeksi sanitasi tempat-tempat umum. Ini ada poin-poinnya. Saya mohon maaf lupa ngupload format untuk inspeksi sanitasi. Jadi tempatnya harus permanen, kemudian pengelola, pengunjung, pengusahanya ini, jadi pengelolanya pun harus sehat ya. Ini perlu dilakukan pemeriksaan dahak sebenarnya itu secara berkala ya, misalnya 1 tahun sekali bisa dilakukan pemeriksaan dahaknya bagi pengelola, karena dia sangat berisiko yang melakukan yang masak, kemudian yang menyajikan gitu, yang melayani pelanggan yang datang. Kemudian fasilitas kerja dan sanitasi
Ini ya, jadi tempat-tempat umum nih, hotel, tempat perbelanjaan, pusat pendidikan, dan fasilitas. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan tempat-tempat umum ya, di sini bisa terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan lainnya. Upaya yang dilakukan ya, jadi pengawasan dan penyuluhan tadi sudah saya sebutkan, kemudian metode inspeksi sanitasinya ya, penilaiannya. Jadi ini sebenarnya ada formatnya tapi saya lupa untuk upload di materi. Nah, untuk sanitasi pengelolaan makanan, upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada kebersihan, kesehatan, dan keutuhan makanan. Di sini jadi dari proses mutu ya, mutu makanan tersebut. Jadi makanan yang dibelanja apakah kualitasnya masih baik, yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka pengelolaannya. Yang pertama, penyimpanannya. Apakah mereka pernah ya, kami soalnya inspeksi ke tempat pengolahan makanan, itu makannya itu diletak-letakkan saja di lantai tanpa ada alas ataupun tempat gitu ya. Terus kemudian pencuciannya ya, jadi pada saat mencuci bahan-bahan makanan yang akan diolah gitu kan, apakah sudah sesuai atau belum gitu, karena ada juga karena mungkin waktu ya, alasannya karena waktu supaya lebih cepat, akhirnya mencuci bahan makannya tidak menggunakan air yang mengalir ya, terus kemudian dia menggunakan wadah yang mungkin tidak mencukupi airnya untuk mencuci, jadi beresiko untuk terjadinya timbulnya penyakit. Kemudian penyajiannya tidak ditutup gitu ya, itu juga berisiko untuk dihinggapi oleh lalat. Jadi sanitasi makanan, syarat-syaratnya ya, bahan makanan dan minuman yang bersih, segar dan sehat, proses pembuatan hidangannya, kemudian bahan campuran ya, bahan campuran. Jadi apakah yang digunakan bahan campurannya itu adalah memang bahan campuran untuk makanan gitu, karena biasa industri rumah tangga kan karena tidak terpantau langsung ya, ada juga yang masih menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai takaran, misalnya ya, kayak pembuatan hidangan makanan dan minuman prosesnya ya tadi ya, mereka cara membersihkan selain tadi yang sudah saya sebutkan masalah pengelolaan bahan makanannya, juga peralatannya ya, peralatannya. Jadi tempat untuk cuci piring yang bekas pelanggan-pelanggan itu gunakan itu kurang memadai, harusnya menggunakan air mengalir gitu, menggunakan tempat yang seharusnya sudah harus diganti belum diganti gitu. Jadi itu yang berisiko untuk terjadinya penularan penyakit antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain gitu ya, itu dari peralatan. Selain itu juga tadi ya, tenaga pengolahnya ya, tenaga pengolah dan penjamah makanan seharusnya mereka dalam kondisi sehat. Kalau misalnya tidak sehat ya seharusnya dia tidak bekerja gitu ya, berlibur terlebih dahulu. Terus mengetahui terkait dengan higien perorangan, jadi jangan kukunya panjang, rambutnya terurai gitu ya. Itu banyak sih sebenarnya masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam rangka kita melakukan pengawasan ya, pengawasan tempat-tempat pengelolaan makanan. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan penjamah ya, nilai nutrisi, menerapkan dasar lingkungan. Nah, syarat bangunan tempat pengelolaan makanan sama sih ya, kalau untuk secara fisik struktur, baik itu tempat pengelolaan makanan, tempat umum, perumahan, itu tetap harus diperhatikan
lantai dinding ventilasi dan uh, pembuangan sampahnya. Nah, di sini hambatan-hambatan pelaksanaan yang biasa ditemukan dalam kita melakukan inspeksi sanitasi.